Kalau di Malamatiyah lain, di Majzub lain. Majzub Malamatiyah, itu antum kayak mungkin ujiannya dibalik. Ini kan murid. Kalau di Malamatiyah bukan hajrul aghnia, deketin, perotin kalau bisa. Karena itu cara tarbiyah mereka kepada aghnia. Antum melihat Wan Sekhon pakai baju tentara lalu pro dengan salah satu calon presiden kemarin. Nah, itu kan kebalikan ini. Jadi jangan disamakan. Nggak boleh disamakan. Dan kita nggak boleh suzon dengan beliau ketika beliau begitu. Ya. Seperti Sidi Ali Al-Khawas ditemui oleh Imam Sya'rani, apa yang kejadian? Itu semua kitabmu, asetmu, satu kitab itu sama dengan sekian emas. Suruh bakar, suruh jual. Jual, duitnya bagi-bagi. Bagi ke siapa? Kepada fuqara. Fuqara itu muridnya Ali Al-Khawas semua, baginya ke dia, mereka juga. Karena Sidi Syekh Ali Al-Khawas termasuk wali Malamatiyah. Enggak disebut di sananya Khidriyah. Di kitabnya disebut Khidriyah. Karena beliau mengatakan akhadtu an Al-Khidr alaihissalam mubashar. Aku ngambil langsung dari Sayyidina Al-Khidr. Jadi kalau di Thariqah Sufi ini gini modelnya. Nah, kalau di Majzub dan Malamatiyah dibalik. Maka jangan disamakan. Jangan disamakan. Jadi khidmatul ikhwan wa bi ayyaral fadla lahum fi khidmatihi in qabiluhu qadiman. Kalimatnya. Bahwasannya dia melihat al-fadla lahum. Ada keutamaan pada temannya, sahabatnya, ikhwan. Fi khidmatihi, terutama ketika berkhidmat kepada mereka. In qabiluhu, apalagi jika qabiluhu, mereka menerimanya sebagai khadiman, pelayan. Nah, maka nanti kita ada asas dalam jamaah kita. Jadi jamaah kita sebut ikhwan dan akhwat, ya, bukan ikhwan akhwat versi pergerakan di luar, ini ikhwan akhwat versi thariqah, ya. Karena istilah ikhwan akhwat yang dimulai oleh Syekh Hasan Al-Banna itu berdasarkan inspirasi thariqat Syaziliyah, ya. Maka kita juga akan menghidupkan kembali. Ternyata Abah Anom qaddasallahu sirrahu, ya, beliau juga menggunakan ikhwan untuk murid-muridnya. Maka ikhwan thariqah, salah satu sebutan kita nanti ada slogan al-ikhwan sama dengan pelayan, ikhwan sama dengan khadim. Itu slogan kita nanti. Silakan nanti dirumuskan Buya, ya. Ikhwan itu pelayan. Nah, insyaallah semoga kita berthariqah itu tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk masyarakat. Nah, kita mulai nanti insyaallah. Wahajrul aghniya, hajru, apa arti hajru? Ayyahjura akhahu fawqa thalathi ayyam, kan itu ada hadisnya. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa, tidak nyambangi orang-orang yang aghnia. Aghnia ini super kaya, bukan so kaya. Nah, maka hajrul aghnia berarti menjauhi orang-orang yang sibuk dengan dunia. Ini untuk murid, bukan untuk guru. Kalau guru nanti dikejar sama ahli dunia, tenang aja tuh. Guru itu nggak perlu dideketin. Apalagi zaman politik begini, ya. Sudah banyak tuh yang mau datang tuh, ya, ke buya-buya gitu, ini banyak yang mau datang. Coba aja lihat kalau mau pilkada, mau pemilu, kiai-kiai didatangin. Ada yang berharap doa, ya ini masih bagus. Ada yang berharap si kiai ngajak jamaahnya, itu yang kurang ajar, ya. Ente politisi kurang ajar tuh, ya. Kalau ada yang begitu tolak. Tapi kalau dia minta doa, orang minta doa boleh nggak? Nggak apa-apa, ya. Wa suhbatul fuqara. Nah, kalau untuk murid, mulailah suhbah. Sohbet kalau bahasa
Turki mungkin berarti pengajaran. Tapi kalau sohbah itu bersahabat. Fuqara orang-orang yang sederhana. Saya tidak sebut miskin, orang sederhana. Fuqara hakiki bukan yang miskin secara ekonomi. Fuqara hakiki al-muqtasid, orang yang sederhana. Ya. Dia berkendaraan, dia pakai baju bagus, tapi kehidupan dia sederhana. Ya. Itu fuqara. Antum al-fuqara'u ilallah. Kalian itu fuqara kepada Allah. Hakikatul faqr, kata Imam Surawardi, bukan kamu lusuh, bukan kamu kemudian pakaianmu jelek, bukan. Bukan kamu tidak ada kerjaan, bukan. Hakikatul faqr itu ketika hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Hatinya sudah bergantung belum? Ya. Kalau di Malamatiyah lain, di Majzub lain. Majzub Malamatiyah, itu antum kayak mungkin ujiannya dibalik. Ini kan murid. Kalau di Malamatiyah bukan hajrul aghnia, deketin, perotin kalau bisa. Karena itu cara tarbiyah mereka kepada aghnia. Seperti Sidi Ali Al-Khawwas ditemui oleh Imam Sya'rani, apa yang kejadian? Itu semua kitabmu, asetmu, satu kitab itu sama dengan sekian emas. Suruh bakar, suruh jual. Jual, duitnya bagi-bagi. Bagi ke siapa? Kepada fuqara. Fuqara itu muridnya Ali Al-Khawwas semua, baginya ke dia, mereka juga. Karena Sidi Syekh Ali Al-Khawwas termasuk wali Malamatiyah. Enggak disebut di sananya Khidriyah. Di kitabnya disebut Khidriyah. Karena beliau mengatakan akhadtu an Al-Khidr alaihissalam mubashar. Aku ngambil langsung dari Sayyidina Al-Khidr. Jadi kalau di Thariqah Sufi ini gini modelnya. Nah, kalau di Majzub dan Malamatiyah dibalik. Maka jangan disamakan. Jangan disamakan. Antum melihat Wan Sekhon pakai baju tentara lalu pro dengan salah satu calon presiden kemarin. Nah, itu kan kebalikan ini. Jadi jangan disamakan. Nggak boleh disamakan. Dan kita nggak boleh suzon dengan beliau ketika beliau begitu. Ya. Wal mubadaratu wal imtithal lima ya'murunahu bihi min aghradihim. Ya, himnya kepada fuqara. Bersegera, mubadarah wal imtithal, dan segera melakukan, mewujudkan apa yang mereka ajak, yang mereka perintahkan, min aghradihim, dari keperluan mereka. Nah, fuqara ini inspirasinya adalah ahlus suffah. Ahlus suffah itu mereka dulu makannya sama Rasulullah. Dan yang paling parah itu bukan hanya ahlus suffah yang jadi sulit masa itu. Di masa perang Khandaq, sebelum perang Khandaq itu Madinah sempat diboikot. Akhirnya hampir semua rumah kelaparan, kecuali 1-2 rumah yang menyimpan gandum. Antum bisa bayangkan, ini ada orang 1000 mau perang, belum makan. Tiba-tiba ada satu keluarga di Madinah mengatakan, ya Rasulullah, istriku masak, ternyata ada simpanan gandum, ada beberapa daging. Lalu apa kata Rasulullah? Oke, sudah selesai sama istrimu, oke, jangan sentuh. Nah, ini syarat dari Rasulullah SAW. Jangan sentuh sama sekali. Maka kemudian beliau tidak sentuh. Jalanlah para sahabat sampai ngumpul tuh depan rumah. Gimana caranya? Masuk 10-10. Ada 100 orang antri, masuk 10-10. 10 makan keluar. 10 makan keluar. 100 orang bolak-balik keluar, makanannya tidak berkurang sama sekali. Itu dari Rasulullah ngambil dari mana coba? Jangan norak ya. Tadi yang kita baca di Dalail. Nah, di sini ada nama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad sahibi miftahil jannah. Ada. Ya Allah, sampaikan salam kepada Rasulullah, pemegang kunci surga. Loh, kalau beliau memegang kunci surga gimana? Ya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Apa yang mereka mau kami kasih, mau nambah kami kasih. Itu.
Tapi Rasulullah SAW tidak boleh melakukan itu setiap hari, karena itu melanggar sunnatullah. Dia boleh hanya melakukan ketika genting. Ya. Coba Nabi kalau tiap hari gitu gimana? Disembah orang nggak? Ngelewatin Nabi Isa. Ya. Karena semua sifat Allah terpancar pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa cuma menampilkan sifat hayat. Disembah orang. Gimana Nabi Muhammad SAW? Tapi kita nggak akan pernah nyembah Nabi Isa, nggak akan pernah nyembah Nabi Muhammad SAW. Tapi antum nggak sah nyembah Allah kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, clear ya? Jadi benar nggak Ar-Razi mengatakan menyembah Nabi Isa boleh? Enggak boleh lah. Siapa yang bilang boleh nyembah Nabi Isa? Tapi ente sujud di depan Ka'bah. Ka'bah lebih mulia dari Nabi Isa atau Nabi Isa lebih mulia dari Ka'bah? Lebih mulia Nabi atau batu bata? Atau Hajar Aswad? Nabi. Sujud mengarah kepada Ka'bah boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dengan syarat antum nggak nyembah Ka'bah. Itu maksud kita dulu. Ada orang sujud di depannya Nabi Isa, tapi dia tidak berniat menyembah Nabi Isa. Yang disembah siapa? Allah. Itu orang kan salah paham. Makanya saya tanya lagi, lebih mulia Nabi Isa atau batu bata yang dijadi dan kiswah hitam? Lebih mulia mana? Nabi Isa. Itu yang dikatakan oleh Abu Abbas Al-Mursi, jika ada wali dibukakan kolbunya oleh Allah, batinnya oleh Allah, itu semua sifat-sifat ente bisa lihat. Itu bukan sifat dia, sifat Allah. Maka orang akan yazunnuna annahu Allah. Orang akan kira dia itu Allah, padahal bukan Allah. Itu yang terjadi, ya. Jadi nggak benar kalau Ar-Razi mengatakan bahwa menyembah Nabi Isa itu ahli tauhid. Nggak ada. Cek aja videonya. Itu kan ada kiai datang. Itu 2 kiai itu datang ke rumah waktu itu. Ya. Cuma ada orang yang nggak mau paham, ya. Ada yang nggak mau tabayun dengan baik. Ada yang ngundang tapi bohong, ya. Ngundang katanya diskusi, tapi ternyata bahsul masail. Ya, ke depan antum nggak usah di undang-undang debat, nggak usah datang. Khalas, ya, da'hum, tinggalkan mereka. Ya, kulillah, ya, katakan saja Allah, kita zikir dan ngaji aja banyak-banyak, ya. Kalau mereka nggak mau mayungin kita nggak butuh payung kita Allah, ya kan? Ya kan? Sederhana tuh. Yang memayungi kita Allah. Sejak kapan organisasi tarekat gunanya untuk nyalain orang? Siapa yang ngasih mandat mereka? Apa majelis-majelis kumpulan ulama itu gunanya untuk nyalain orang atau bimbing orang? Yang benar kan bimbing orang. Jangan salah jalan gitu aja. Maka kita nggak senang dengan cara-cara seperti itu. Ya, ke depan kita tetap istiqamah insyaallah dalam aqidah Ahlussunnah, bermazhab Syafi'i dan bertariqah yang sahihah yang muttasilah ila sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma ruhiyan atau imma sanadan, ya, baik secara ruhiyah ataupun secara sanad, insyaallah.